Akhirnya mereka kelompok-kelompok barisan sakit hati ini bergerombol melakukan aksi-aksi, memprovokasi masyarakat, memframing seolah-olah tentang ijazah palsu Jokowi ini betul. Musuh negara adalah mereka-mereka itu. Musuh negara ideologi itu adalah mereka-mereka itu yang mengkikis ideologi kita. Sikat, cari kesalahannya, tangkap, jebloskan, selesai. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Walah to papa sampean iki menyusahkan diri sendiri loh, menyiksa diri sendiri. Ora kok Pak Jokowi sing menggawe sampean ki tersiksa perkara ijazah wae. Mbok gedhe-gedhekne. Percuma rambutnya putih ya, tapi ilmune udu ilmu pari semakin lama semakin menunduk, semakin banyak isine. Lagi kok semakin lama semakin kokoh. Asli Anda ke persidangan supaya Siap pasang badan kalau sampai ada apa-apa. Wah, ada jagoan nih. Isolasi di Bareskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. Ya, Ini adalah pancingan manusia-manusia kucluk residivis dan dimanfaatkan oleh oknum pengacara-pengacara edan ala HTI. saya langsung address Pak Jokowi. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Saudara, tidak ada alasan Jokowi wajib untuk menghadiri persidangan tersangka manusia-manusia kucluk, residivis, pelanggar hukum yang sering kali masuk bui. Badut-badutnya Sugi dan Bambang Tri ya tentang ijazah palsu. Jokowi, apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Pak Jokowi tidak mau melayani. Soalnya apa? Dilayani pun tambah ndodro. Dikasih hati minta amlah. Itulah sifat-sifat golonganmu. Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Kas buka TikTok yang hadir kok kowe to tri-tri. Kok nyocot ya ora enak lerene. Ora susah mbok ngandutune ijazah, tapi ora penting lek nduduhi kangge kowe. Pikiranmu ki leneng endi? Wong dadi wali kota, dadi gubernur, nyeden 2 kali, kok sik mau cacat ya perkara. Pak Jokowi, mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan. Buat Bambang Tri, saya ucapkan banyak terima kasih atas kebodohanmu dan kegoblokanmu. Bambang Tri. Ya kalau seandainya Bambang Tri itu ditangkap ya kapok gitu loh. Sudah hal yang lumrah. Nah, itu tuh orang sakit jiwa kok diladenin gitu. Makanya harusnya yang paling penting itu yang model-model gembel-gembel politik, barisan-barisan sakit hati itu memang harus ditangkap. Nggak usah dikasih ruang ya, terlalu lama. Lalu Sugino Raharja ini menjadi tersangka juga. Ya wajar, Wong Sugi itu dari dulu ya kayak begitu. Wong ini pemain-pemainnya itu kan memang pemainnya rata-rata itu yang orang-orang HTI, orang-orang Hizbut Tahrir Indonesia itu, yang suka ngubat mabitnya bendera hitam. Ini kelompok-kelompok yang sama. Terus pengacara-pengacaranya itu kayak si Kozim, si Tompel. Makanya kembali lagi ya, polisi itu memang harus tegas terhadap orang-orang seperti itu. Loh. Kalau artinya ketika hukum menghakimi, mengadili kelompok-kelompok seperti itu wajar, karena memang sering bikin bikin pecah belah, bikin provokasi. Ya sekarang ketika dari UGM dia sudah memberikan pernyataan masalah ijazahnya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi itu pernah kuliah di UGM atau tidak. Loh, pernyataan itu sudah jelas, kenapa dipindahkan ke SMA gitu loh. Ini kan konyol. Yang dipertanyakan adalah ijazah SD, SMP, SMA. Harusnya
Harusnya itu mereka yang menggugat itu yang membuktikan mana sih ada ijazah SD atau SMP atau SMA-nya Pak Jokowi itu yang palsu. Nah, karena begini, kalau seandainya ada ijazah SD, SMP, SMA bahkan palsu, berarti ini kan semua UGM-nya juga palsu. Ketika menerima ijazah palsu berarti memang kecerobohan dari UGM. Makanya ketika UGM itu memberikan kesaksian, memberikan pernyataan bahwa Pak Jokowi itu sah dan benar-benar sebagai dulu siswa di UGM, ya sudah konkret gitu loh. Jadi ini yang dituduh itu bukan masalah ijazah SD, SMP, SMA doang. Ini dituduh semua. Jadi kayak seperti UGM ini juga merasa tertuduh ketika bicara ada ijazah SD, SMP, SMA yang diduga palsu, digugat karena palsu. Ini orang-orang pekok. Makanya saya bilang itu, ini kelompok-kelompok bangsat dari dulu itu memang bikin gaduh. Si Egi, terus si Kozim, itu kan pengacara HTI itu, si Kozim. Sugino Raharja, ini orang-orang gembel-gembel politik, oposisi gitu loh. Gembel-gembel oposisi yang memang lo repot loh. Ya makanya pemerintah itu harus pintar. Polisi itu harus pintar. Dan polisi harus tajam. Ini seumpama saja ini masyarakat biar tahu. Seumpama para penjahat-penjahat ini, mereka kan sangat paham delik hukum nih, orang jahat-jahat mereka itu, kelompok-kelompok mereka pun punya orang-orang ahli hukum, ada pengacaranya. Seandainya mereka tidak ada kesalahan secara delik hukum, polisi harus pinter. Yang penting apa? Intinya harus dibidik orang-orang seperti itu. Zaman sekarang harus begitu, polisi harus mencari kesalahan mereka. Supaya apa? Bisa untuk menjerat mereka, menangkap mereka, dihukum. Harus bisa, Polri harus bisa seperti itu. Pemerintah pun harus bisa seperti itu. Ya memang itu lebih manusiawi lah. Itu lebih manusiawi ketimbang dulu zaman Orde Baru. Orang-orang kayak Sugi, orang-orang kayak Bambang Tri di zaman Orde Baru, ya kepalanya sudah hilang. Nggak ada dicari kesalahannya. Yang ada apa? Dicari di mana dia ditembak secara misterius. Itu dulu. Jadi sepakat pemerintah, Polri harus pintar ngurusin orang-orang pemecah belah seperti Bambang Tri yang selalu provokasi. Dan ingat, pesan saya untuk bapak-bapak yang bertugas, nggak cuman Bambang Tri, Sugi yang saat ini jadi tersangka itu pun harus dihukum, harus diproses itu. Jembatan provokasinya itu lewat Sugi Nur. Terus akhirnya sampai ke si Novel Ompong ya, Novel Ompong sampai ke si Babi Aldo. Akhirnya mereka kelompok-kelompok barisan sakit hati ini bergerombol melakukan aksi-aksi memprovokasi masyarakat, memframing seolah-olah tentang ijazah palsu Jokowi ini betul. Ini konyol semua, tujuannya apa sih? Hanya bikin konflik doang kok, supaya rame, supaya nutupin kasusnya Sambo. Apakah jaksa punya ijazah aslinya Jokowi? Tujuan mereka itu hanya untuk nutupin kasusnya Sambo, nutupin kasusnya siapa lagi? Kanjuruhan yang kemarin ada ratusan yang meninggal. Hati-hati. Pemerintah Polri harus pintar. Kalau mereka orang-orang yang nggak bisa ditangkap karena kurang delik hukum, kurang bukti, harus punya cara. Logika. Betul harus tajam. Ini udah cukup kemanusiaan lah. Itu sifatnya menuduh. Rasa kemanusiaan itu sudah cukup lah. Mending seperti itu daripada apa zaman Pak Soeharto dulu. Orang-orang seperti Bang Mukmin, Ompong, seperti si Egi, seperti si Sugi, ya, seperti si Bambang Tri. Lah kalau di zaman Soeharto wis didor modar. Tidak berpikir. Anda kelihatan pintar tapi dongo. Saya sepakat itu. Wong yang lapor adalah kamu. Jos. Tanya jaksa. Jos. Meslek. Sepakat yang model-model kayak begitu. Pak Jokowi tidak mau melayani.
Soalnya apa? bersentuhan langsung dengan Dilayani masyarakat pun kan ada tambah masyarakat yang bodoh. al-dajali seperti si itu. Dikasih hati, minta Polri harus amlah. pinter walaupun Itulah delik, sifat-sifat golongan bukti kurang untuk menjerat mereka pemecah belah. Polri harus punya karena cara sudah rasa dendam yang kau mencari punya. kesalahan mereka. Itu hal yang lumrah. Ya. Ini sudah Tidak bukan rahasia mau lagi. koreksi diri dan sadar Mencari diri. kesalahan-kesalahan kayak Sibuk orang-orang seperti mencari Sugi, kesalahan pemecah orang belah. lain, Ini hal yang bahkan lumrah. pemimpinnya. Ini sudah cukup manusiawi. Mencari kesalahan kelompok-kelompok Selamat seperti itu. menikmati Harus punya cara. jeruji Indonesia ini kan negara hukum. besi, Kita ini segala sesuatunya ini kan jurus. dibatasi dengan hukum. Semoga Polisi tetap menjalankan amanah hukum juga. itu semua Ya, adalah tetapi kalau sudah dari urusannya tindakan mereka membuat stabilitas keamanan negara ini jadi murat marit, dan resikonya ideologinya itu kamu didoktrin yang oleh menjaga. manusia-manusia seperti Sugi, selamat berpusing seperti ya. Bambang Tri kayak begitu. Semoga Tidak ada pilihan lagi persepsi kecuali dan apa? Polri halusinasi harus betul-betul Anda pandai mencari tidak kesalahan ada mereka. jawabannya. Jangan malu-malu, Pak. karena Polisi dilayani cari pun kesalahan mereka. percuma. Musuh negara adalah mereka-mereka itu. Musuh Gendeng. negara Lapor ideologi nih, itu adalah mereka-mereka perkiraan itu. pemalsuan, malah Yang mengkikis tanya ideologi jaksa. kita. Pentir. Sikat, cari kesalahannya, pentir. tangkap, jebloskan, selesai. Ini sudah cukup manusiawi. Wes, Karena kalau di bolo-bolo zaman di Orde sebelah Baru gitu. ini orang-orang sudah hilang nyawanya. Wes, milih sing Sudah waras ya. mati. Salam periode Pak Jokowi Itu. 3 Ya. periode. Satu kata 3 periode membuat sebelah tambah sakit hati. Agar mereka itu kerjaannya apa? Agar masyarakat ini membenci terhadap pemimpin. Jadi tugas dia itu adalah bagaimana caranya menyampaikan kepada masyarakat, mengajak kepada masyarakat untuk membenci seorang pemimpin. Udah intinya itu. Dari dulu yang diomongin rezim dolim, rezim dolim. Padahal tak kasih tahu kalian teman-teman, Sugi itu kaya di rezim Jokowi. Serius. Sugi Nur bisa makan di rezim Jokowi. Wong dulu itu tukang debus. Tahu tukang debus nggak? Gedebus. Dia kaya sekarang jadi ustadz. Ya di rezim Jokowi. Dia dakwah ya di rezim Jokowi. Ini perlu diingat. Tapi bahasanya apa? Dulam dalim. Bapaknya ora tau didalimi, ibune ora tau didalimi, dapuran dene ora tau didalimi. Ketika dia masuk bui di penjara, ya karena bermasalah cocote. Ini orang-orang mereka ini orang kelompok-kelompok HTI hidup. Ini para sponsor-sponsor HTI hidup ini di rezim. Kozim jadi pengacara terkenal di rezim Jokowi. Apa enggak ngaca si Kozim itu? Egy Sujana tenar di rezim apa? Rezim Jokowi. Novel Ompong Bamukmin, di rezim mana? Oh, rezim Jokowi. Ini orang-orang, saya itu mengikuti sudah sebelum Jokowi, udah jauh-jauh hari ini orang-orang nggak laku dari dulu. Di rezim ini mereka ini sukses, tetapi merasa terdolimi. Lo kan konyol, tujuannya apa sih? Hanya ingin mendirikan negara Islam kok. Aviasinya ya ke situ. Muaranya ke mana? Ya ke situ. Ingin mendirikan negara Islam. Afiliasi ideologinya dari apa? Dari HTI, dari NII, ya. Ini orang satu paket kelompok-kelompok ini. Masih ingat si Kozim berbondong-bondong dengan orang 212 oknum tapi datang ke pemerintah untuk menawarkan konsep tentang khilafah. Masih ingat nggak? Ini jangan sampai lupa. Kemarin belum lama, belum ada setahun kali. Mereka semua para pengacara, para aktivis ngakunya 212 ngakunya mendatangi kantor, wah, mau ketemu Pak Mahfud MD, wah, ingin menawarkan konsep khilafah, wah. Ini orang-orang wis pada delming kabeh. Muaranya ke situ. Makanya bagaimana caranya negara ini jadi konflik yang berkepanjangan, yang dibidik itu Jokowi. Kenapa? Mereka kebenciannya sudah mendarah daging karena HTI pun yang membubarkan adalah Jokowi. Organisasi-organisasi oknum yang ekstrim yang membubarkan Jokowi. Maka dendam kusumatnya kelompok-kelompok itu sampai detik ini nggak bisa move on. Oh no.
Ya. Ya pokoknya gitulah, untuk ini apresiasi terhadap Polri. Bapak-bapak kepolisian harus bisa bertindak betul-betul tegas. Kalau memang alasannya itu kita ini mau mengadili Sugitnur tapi kurang pasal, kurang bukti. Jadi nggak kuat untuk memenjarakan, harus punya cara. Terserah Pak, ini tugas bapak-bapak kepolisian. Bapak-bapak kepolisian itu harus punya cara untuk merantai, memborgol mereka. Jebloskan aja di penjara, itu sudah cukup manusiawi Pak. Kenapa? Kalau Bapak nggak pakai cara itu, masa mau pakai cara Soeharto dulu? Bapak kan punya pistol, tembak aja satu-satu. Kayak Polri harus punya orang-orang misterius, ya kan? Menembak orang-orang yang bikin kisruh negara kita. Iya.